Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Mutiatul Husna. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester 1 atau PAS 1 yang akan dilaksanakan besok bulan Desember tanggal 1 insya Allah. Oke, kita mulai saja kisi-kisi soalnya. Ada 30 soal pilihan ganda nomor 1 sampai 30 ya. Soal yang pertama yaitu soalnya tentang bagaimana siswa dapat menggunakan rumus jumlah bilangan asli. Jadi nanti di soal ini ada soal tentang penggunaan rumus bilangan asli. Jadi siswa dapat menggunakan rumus tersebut untuk menjumlahkan beberapa bilangan asli, begitu. Kemudian soal yang kedua, soal ini mudah ya. Jadi siswa hanya mengingat atau memilih di antara rumus yang mana yang merupakan rumus kuadrat bilangan asli. Begitu. Oke, soal yang ketiga, siswa dapat menentukan prinsip pembuktian melalui induksi matematika, yaitu langkah yang kedua. Jadi di induksi matematika ada beberapa langkah ya, 1, 2, 3. Di soal yang ketiga ini siswa menggunakan prinsip pembuktian induksi matematika pada langkah yang kedua. Ya, bagaimana prinsipnya begitu. Kemudian untuk soal yang keempat, siswa dapat menentukan prinsip pembuktian melalui induksi matematika langkah yang ketiga. Kalau tadi langkah yang kedua, ini soal keempat ini menggunakan prinsip induksi matematika langkah yang ketiga. Kemudian soal yang kelima, siswa dapat mengaitkan soal dengan langkah pertama pembuktian induksi matematika. Jadi di induksi matematika langkah yang pertama, prinsipnya apa? Dikaitkan dengan soal ya, mudah sekali ya. Kemudian soal yang keenam masuk dalam bab yang kedua yaitu program linier. Soal yang keenam ini siswa dapat menyusun perdaksamaan linier dua variabel dari suatu grafik. Jadi soal yang keenam ini ada grafik ya, grafik fungsi linier, ada himpunan penyelesaiannya, kalian disuruh untuk menentukan perdaksamaannya. Jadi memilih perdaksamaan yang sesuai dengan grafik tersebut gitu. Kemudian soal yang ketujuh, menyusun sistem perdaksamaan linier dua variabel dari suatu grafik. Kalau tadi nomor 6 itu ada satu grafik ya. Kalau nomor 7 ini ada dua grafik. Jadi ada dua grafik yang membentuk himpunan penyelesaian. Kalian memilih sistem perdaksamaan mana yang memenuhi grafik tersebut. Kemudian nomor 8, menentukan daerah penyelesaian dari sistem perdaksamaan linier dua variabel. Jadi nomor 8 ini ada suatu grafik dari suatu gabungan dua grafik ya. Kemudian kalian memilih kira-kira daerah mana yang memenuhi sistem perdaksamaan yang telah diketahui di soal. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 9, menyusun sistem perdaksamaan linier dua variabel dan menghitung nilai maksimum dari suatu grafiknya. Nomor 9 ini ada suatu grafik yang sudah ditentukan daerah penyelesaiannya, kemudian di soal juga ada fungsi objektifnya ya yang akan dimaksimumkan, sehingga kalian yang pertama cari dulu sistem perdaksamaannya yang memenuhi grafik tersebut. Kemudian kalian cari titik batasannya yang akan dimasukkan ke fungsi objektif yang diketahui di soal. Sehingga kalian bisa temukan nilai maksimumnya berapa, begitu ya. Kemudian soal yang ke-10 hampir sama dengan soal yang nomor 9 tadi. Ya, hampir sama ya.